Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Saifuddin. Saya dari kelas manajemen dan nomor pokok mahasiswa saya 101200896. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Agama Islam tentang Marifatullah. Marifatullah al-Adilah ala wujudillah atau buku keberadaan Allah. Seorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik pasti ia akan tahu tujuannya ia diciptakan untuk apa ke muka bumi ini, dan ia akan tahu tujuan hidupnya di dunia ini. Orang yang mengenali Allah dengan benar adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadahnya. Tujuan instruksi khususnya itu yang pertama itu mengenali betapa pentingnya ekstensi Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mengerti dalil-dalil yang diaplikasikan untuk menyadari ekstensi Allah. Dan yang ketiga itu bermotivasi untuk mentauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayang. Dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Ekstensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Dan dalil yang pertama itu adalah dalilul fitrah atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilkah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat asasi dasar yang masih murni. Dan yang kedua itu ada dalilul hissi, dalil yang dapat diintera. Dan yang ketiga itu adalah dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Dan yang keempat itu ada dalilul nakli. Terus ada dalilul tarik. Marifatullah al-manawi min marifatullah atau penghalang-penghalang yang mengenali Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenali Allah. Yang pertama itu ada maradus syahwat atau berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Dan yang kedua itu adalah maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat itu dibagi ada beberapa. Yang pertama itu ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah. Terus ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang itu ingkar dan selalu ingin membantah terhadap ayat-ayat Allah. Dan ada juga al-julmu atau kejoliman. Allah Ta'ala itu telah menerangkan bahwa orang yang jolim adalah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka itu berpaling dari ajarannya. Ada juga al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau berpura-pura. Dan juga ada juga katsratul ma'asi atau dapat melakukan perbuatan maksiat. Ahamiyatu marifatullah, marifah berasal dari kata arafa yarifu marifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, marifatullah berarti usaha manusia untuk mengenali Allah itu lebih baik, wujud maupun sifat-sifatnya. Manusia sangat berkepentingan untuk mengetahui siapa penciptanya dan untuk apa ia diciptakan ke muka bumi ini. Karena itu manusia pun mulai melakukan penelitian dan mencari-cari siapa gerangan Tuhannya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, marifatullah yang dimaksudkan oleh ahlul marifah itu adalah orang-orang yang mengenali Allah adalah ilmu yang membuat seorang itu melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalnya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka
di antaranya itu al-khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi ini, dan ada pada Quran surat An-Nur ayat 55. Terus ada tamkinuddin, yaitu diteguhkannya agama Islam di muka bumi, dan ada pada surat Quran surat An-Nisa juga An-Nur ayat 55. Terus ada al-amnu, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkondisikan orang-orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelum mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Dan ada juga al-barakat, yaitu keberkahan yang melimpah, ada ke dalam Quran surat Arafat 96. Dan juga ada juga al-hayatun thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, ada ke dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Dan juga ada al-jannah, yaitu surga, ada dalam Quran surat Al-Kahfi 107 sampai 108. Terus ciri-ciri dalam ma'rifatullah, yaitu seorang dianggap ma'rifatullah itu jika ia telah mengenali yaitu ada asma'nya Allah, sifatnya Allah, ada af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam ciptaannya. Terus dukungan dalil yang kuatnya ada dalil nakli. Terus dalil nakli, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan juga peringatan untuk umat manusia. Terus ada juga dalil akli, terus dalil fitrah. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka ia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menciptakannya alam beserta isinya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah, yaitu ada akal sehat, ada para rasul, ada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mengenali Allah Subhanahu wa taala itu yaitu jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam. Contoh jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Contoh jalan penghalang dalam ma'rifatullah, yaitu ada al-kubru, ada sombong, terus ada al-zulmul, zalim. Ada juga al-kadzibu, dusta, ada al-fusuku, yaitu fasik, ada juga al-fasadu, yaitu fasad, ada juga al-ghaflah, yaitu lengah, dan kasratul ma'asi, yaitu banyak berbuat durhaka, dan ada al-irtiyah, yaitu ragu-ragu. Terima kasih, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.